Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat al-ayah. Iwatu iman rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan tak henti-hentinya kepada Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah berkat kuduh inayah Allah Subhanahu wa taala, kita semua oleh Allah masih diberikan kesehatan, masih diberikan panjang umur dan masih diberikan hidayatul iman, hidayatul Islam, sehingga Iwatu iman bisa gabung di MUI TV Channel Kabupaten Purwakarta. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan kita sebagai umatnya. Iwatu iman rahimakumullah, era pandemi memberikan hikmah kepada kita. Anak-anak lebih banyak di rumah, sehingga porsi pendidikan sekarang ada di tangan Bapak Ibu yang lebih banyak di rumah. Tentu persoalan ini menjadi penting, maka kita di MUI Kabupaten Purwakarta telah memberikan bahasan-bahasan tentang tarbiyah Islamiyah, khususnya pada aspek pendidikan di keluarga. Pada pertemuan 1, kita telah bahas apa misi dan misi pendidikan sebagai seorang muslim. Pada pertemuan yang kedua adalah bagaimana tahapan-tahapan pendidikan dalam Islam. Pertama, tahap di mana kita memilih calon suami atau istri. Yang kedua, tahap di mana kita memilih di mana kita melakukan hubungan suami istri, sudah tertancap visi misi pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah fase pendidikan di era pranatal, usia 9 bulan, di mana ini pengasuhan juga terjadi, di mana pendidikan di fase rahim 9 bulan juga terjadi. Kemudian yang kemarin juga dibahas setelah lahir, proses detik-detik antara lahir itu menjadi bagian dari strategi pendidikan. Maka kita di jilid ketiga ini adalah ketika bayi yang sudah kita bentuk di era rahim, di pendidikan rahim 9 bulan, maka kita pun sudah masuk kepada era pendidikan di dalam keluarga. Tentu Iwati rahimakumullah, mendidik itu adalah proses yang tidak bertepi, mendidik penuh keikhlasan, penuh curahan kasih sayang, dan penuh dengan kesabaran tingkat tinggi. Maka sebelum kita melakukan pendidikan, paling tidak berkembang dalam teori pendidikan itu ada 3. Ada yang mengatakan bahwa pendidikan itu sangat ditentukan oleh lingkungan. Sangat ditentukan oleh lingkungan orang tua dan keluarganya. Ada yang mengatakan bahwa pendidikan itu ditentukan oleh faktor keturunan. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa pendidikan itu adalah merupakan gabungan antara faktor rekayasa lingkungan dengan faktor keturunan. Nah, maka dalam teori mendidik ini kita melihat di kutub yang ketiga, di mana mendidik itu ya bahwa ada aspek-aspek gen yang memang juga penting, tapi juga itu ditentukan oleh juga bagian dari bagaimana Bapak Ibu masuk melakukan rekayasa, melakukan satu strategi, melakukan satu metode, bagaimana menancapkan kuwatul iman, kuwatul ilmi di anak-anaknya. Nah, setelah bayi itu lahir di dunia, ada fase kemarin yang kita jelaskan, fase penguatan spiritual. Maka sekarang pun Bapak Ibu sebagai guru di pendidikan keluarga gak boleh lepas dari visi Al-Mujadalah ayat 11 tadi. Nah, sebelum ke sana kita ingin melihat bahwa usia 0 sampai 1 tahun, di mana bayi yang lahir itu terus melakukan perkembangan fisiknya, melakukan pertumbuhan fisiknya berkembang,
perkembangan kognisinya mulai, kemudian perkembangan bahasanya juga mulai, kemudian perkembangan emosional dan sosialnya juga sudah mulai ada. Nah, fase 0 sampai 5 tahun dengan pertumbuhan jasmani yang terus tahap demi tahap berkembang, itu juga kemudian berkembang pula kondisi-kondisi psikologisnya, berkembang pula kondisi-kondisi potensi berbahasanya, berkembang pula kondisi-kondisi kognisinya, berkembang pula kondisi tingkat emosional sosialnya. Nah, maka di dalam konteks perkembangan inilah para ahli psikologi menyebut fase 0 sampai 5 tahun sebagai fase golden age, usia emas jilid pertama, di mana seluruh aspek yang berada langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi pada pola pikir, akan mempengaruhi psikologis dan kejiwaan, emosional, dan perkembangan potensi yang ada di dalam dirinya. Nah, karena semuanya sedang dalam proses pembentukan, sedang dalam masa emas inilah, maka fase ini juga penting dalam menguatkan quwwatul iman dan quwwatul ilmi. Maka proses ini juga tidak bisa dilewati secara mudah, tapi bagaimana menguatkan fase agar fisiknya juga baik, agar kognisinya juga berkembang, agar kekuatan bahasanya juga berkembang, agar tingkat emosional juga menjadi baik, agar tingkat sosialisasi dia menjadi baik. Maka di dalam fase 0 sampai dengan usia 5 tahun ada kata kunci penting di dalam parenting. Sebab apa? Ketika kita sudah punya anak, maka Bapak Ibu dihadapkan pada 3 model di dalam pola asuh yang dikembangkan. Pola asuh yang pertama berkembang apa yang disebut dengan pola asuh demokratis, di mana Bapak mengundang satu obrolan, satu dialog dengan anak-anaknya, satu upaya curhat, satu upaya sharing untuk anak-anaknya, untuk kita ambil satu keputusan pola asuh. Yang kedua, pola asuh otoritarian, di mana orang tua memaksakan secara otoriter untuk aspek-aspek pendidikannya tanpa melihat, tanpa membuka ruang sharing, tanpa membuka ruang dialog, tanpa membuka ruang obrolan-obrolan. Nah, yang ketiga adalah tipe di mana tipe membiarkan, di mana orang tua cuek lah, sebodoh amat, mau seperti apa juga terserah. Atau yang keempat juga muncul tipe yang dikenal dengan tipe diogo, di mana dimanjakan, semua fasilitas diberikan, tidak ada ruang untuk kemandirian. Nah, pola asuh di usia sebelum masuk ya ke playgroup atau masuk ke TK atau masuk ke RA, kata kuncinya adalah dengan metode uswah. Metode uswah ini adalah menjadi penting karena tingkat perkembangan golden egg ini dimunculkan dalam kata kunci daya imitasi. Pada proses fase ini, seluruh kepekaan rasanya, kepekaan jiwanya akan merekam semua yang ada di lingkungannya secara langsung maupun tidak langsung, apa yang dikatakan oleh orang tuanya, apa yang dirasakan oleh orang tuanya, itu langsung tidak langsung juga akan memberikan pengaruh kepada anak-anaknya. Tentu, iwati rahimakumullah, fase di mana sedang golden age, fase di mana usia emas, seluruh potensi perkembangan psikologis, perkembangan bahasa sedang berkembang, maka orang tua memiliki peran kunci bagaimana usia emas ini bisa dikuatkan dengan pendekatan, menguatkan spiritual emosionalnya, menguatkan quwwatul ilminya.
Nah, maka strateginya adalah bagaimana pada fase ini pola asuh yang dikembangkan adalah pola uswah. Pola uswah yang didasari dengan kasih sayang. Ibu bisa terus memperlihatkan bahwa ibunya melakukan kurikulum zikir, di mana ketika sambil menyusui, ibu itu bisa menggelorakan zikir. Kurikulum doa di mana di hadapan anak kita, ibu menggelorakan doa. Kurikulum ibadah dalam rangka itu menguatkan kuatul iman dan emosi. Ibu memberikan contoh bahwa ibunya punya kebiasaan menggelorakan ibadah. Kurikulum tadarus Quran bahwa ibunya menghadapkan anak-anaknya ketika ada di ranjangnya atau dibawa dengan membaca tadarus Quran. Inilah dalam rangka memberikan satu metode uswah sehingga anak meniru, oh ibunya punya kebiasaan sholat duha, oh ibunya punya kebiasaan zikir, oh ibunya punya kebiasaan tadarus atau lain-lain yang terkait dengan kuwatul iman. Metode uswah atau keteladanan atau contoh ini kunci agar tingkat imitasi daya meniru anak-anak kita menjadi kuat. Ditambah iwati iman yang terakhir, kuwatul ilminya ini diperkuat dengan ibu atau orang tuanya atau bapaknya mengkondisikan untuk terus menstimulus ke pertumbuhan atau perkembangan otaknya. Ibu memberikan contoh untuk membaca, ibu memberikan contoh untuk mendengarkan hal yang bermanfaat, ibu mengikuti kurikulum kuwatul iman dengan ikut pengajian, hadir majelis taklim, ikuti membaca, diskusi, semua itu secara tidak langsung dihadapkan. Jadi anak-anak kita akan nonton bahwa ibunya ini punya kebiasaan membaca. Spirit literasi itu sudah mulai ditumbuhkan di situ. Anak akan melakukan imitasi bahwa ibunya punya kebiasaan menganalisa. Anak punya kemampuan imitasi untuk melihat ayahnya juga sering membaca. Nah, ini iwati iman sudah mulai ada di hadapan kita, mutiara emas, golden age, hanya bisa terus direkayasa oleh kita sebagai kepala sekolah di pendidikan keluarga, sebagai guru di pendidikan keluarga, sebagai yang mengatur kurikulum dan sebagai yang mengatur metode pendidikan. Maka iwati rahimakumullah, usia 0 sampai 5 tahun kita optimalkan, dibuka ruang anak-anak kita untuk bisa melihat, merasakan dan menyaksikan bahwa orang tua sebagai guru dan sumber utama pengetahuan dan keteladanan itu menjadi kunci. Karena tingkat imitasi, meniru segala hal yang langsung maupun tidak langsung sedang tumbuh secara hebat. Maka buatlah rekayasa untuk menguatkan iman, menguatkan keilmuan, menguatkan kecerdasan sosial, sehingga di usia 0 sampai 5 tahun anak sudah punya pondasi yang kokoh dalam keimanan, kokoh dalam keilmuan, kokoh dalam emosi sosial. Barangkali itu iwati iman, nanti kita sambung di parenting yang keempat. Ini kita fokus di usia golden age. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang tua hebat yang mengawal agar pondasi-pondasi kecerdasan di usia golden age itu menjadi hebat dan melesat. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang kuat imannya dan kuat keilmuannya serta kuat kecerdasan emosinya. Itu saja iwati iman, selamat berjumpa nanti di parenting berikutnya di usia pendidikan dasar. Mudah-mudahan kita semua disehatkan oleh Allah. Jadilah bapak dan ibu yang hebat atau tidak sama sekali. Robbi habli minas solihin, Robbana atina fid hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wal afu minkum wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.